Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Yes, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Kita akan sama memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, kudus-kuduslah Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Bangkit berdiri, yes Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah.
dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, 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 sembah Engkau yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus, haleluya, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang pada pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dan bisa kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Dan kami kembali datang kepadamu pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama-sama meninggikan nama Engkau. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Melingkupi setiap jemaat, memberi kekuatan, menghibur setiap jiwa yang beribadah. Amin, haleluya Yesus. Di tempat ini dan di mana-mana tempat, agar melalui setiap ibadah yang kita lakukan, kita bisa merasakan diteguhkan. Amin. Kita bisa merasakan dikuatkan oleh Tuhan. Dan atas semuanya itu nama Tuhan dimuliakan.
Kami akan memulai ibadah ini dan memohon berkat Tuhan dalam satu nama yang mencintai kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Pagi ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan bersama Meris dan teman-teman. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Tapi sebelum itu boleh dong. Salam kanan kirinya bilang, selamat hari Minggu. 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 Sudah? Kelihatan gak muka yang cantik sama yang gantengnya? Oke, kita akan angkat pujian kita, ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, amin. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Yes. Kita akan angkat pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Yes. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita nanti buat games ya Om Tante. Jadi kita akan buat grup. Nah, grup ini aku bilang kelompoknya Friska. Jadi kalau misalnya dengar dia panggil kelompok Friska. Jadi satu grup ini harus nanti ku jawab ya, 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 oke?
Kalau ini kelompok Ibu Lili, oke. Yang ini kelompok Om Robi, oke. Kita lanjutkan ibadah kita nyanyikan Dengar Panggil Nama Saya. Yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil kelompok Ibu Lili, juga dia panggil namamu. Ku jawab, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab lagi. Dengar dia panggil kelompok Friska, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil kelompok Friska, juga dia panggil namamu. Ku jawab, ya. Yes. Sekali lagi, dengar dia panggil kelompok Robi, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil kelompok Robi, juga dia panggil namamu. Jawabannya apa? Ya. Ku jawab ya Tuhan. Lagi, dengar dia panggil Bukit Sion, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil Bukit Sion, juga dia panggil namamu. Jawabannya apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan sekali lagi. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Nanti Adrian akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berkati setiap kami semua yang akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang belum bisa memberi yang terbaik Tuhan. Dan sebenarnya kami memberikan persembahan ini Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian kita, Pekerja Kristus yang Mulia. Yes. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku
dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amin. Terima kasih atas persembahan Om Tante semua. Biarlah Tuhan yang memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, janjimu ya dan amin. Yes Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Yesus, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu
di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus seberapa yang kami naikkan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau berkatilah kami semua Tuhan. Kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami datang penuh dengan beban, kami datang dengan sakit penyakit. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan mampu yang menguatkan kami. Amen. Dan semua penyakit dilepaskan dan disembuhkan. Kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tuhan tolong berkati urapilah ya Bapa lewat ya Bapak, apa yang disampaikan
itu berkenan bagi kami semua dan kami boleh melakukannya kehidupan kami sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, baik pelayan-Mu yang pagi hari ini yang mengambil bagian, Tuhan kiranya memberkati Amin, baik Yesus. rumah tangga mereka, dalam kuliah mereka, apapun Tuhan, Tuhan Kau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama-Mu dan bahkan firman-Mu Tuhan di pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Sangat senang hari ini bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu semua. Gimana seminggu ini? Dan saya mau ajak Om Tante, teman-teman, kita baca lagi sama-sama, bergantian dengan berdiri gitu ya. Kita mau menghormati firman Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kalau Bapak Ibu nggak bawa Alkitab buku, ada di depan atau bisa pakai Alkifon ya. Kita akan, Singer bisa bantu? Bergantian 23, 24, saya 23, Bapak Ibu 24, kemudian nanti seterusnya begitu, 27 kita aminkan, kita baca sama-sama gitu ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Iya. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Silakan duduk, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat, Bapak Ibu pasti tahulah cerita ini ya. Ini Tuhan Yesus yang naik ke atas perahu sama-sama teman-temannya, murid-muridnya. Dan mungkin Tuhan Yesus kelelahan karena seharian itu udah khotbah gitu kan, dari sini sana diikutin orang terus, mungkin mau makan juga nggak sempet. Jadi begitu naik kapal dia tidur, gitu ya. Mungkin Tuhan Yesus kayak saya, yang begitu kena senderan dikit langsung hilang tidur. Gitu. Nah, dan Bapak Ibu mesti ketahui rasul-rasul ini, murid-muridnya Yesus ini bukan sembarang pekerja. Bukan nelayan yang tidak ahli. Karena mereka memang seumur hidupnya menjadi nelayan gitu, menjala ikan. Jadi mereka adalah seorang yang ahli. Kalau cuma di Galilea, mereka bisa atasi. Logikanya begitu ya. Tapi ini mereka ketakutan dan bilang, kita binasa. Nah, tapi kemudian waktu mereka bangunin Tuhan Yesus nggak langsung kasih mujizat loh Bapak Ibu. Dia malah apa coba? Ngomel. Ngapain kamu takut? Kamu yang nggak punya iman, kamu yang imannya kurang, kan gitu kan? Kemarin kita sampai di ini nih, kenapa takut? Kamu orang yang nggak punya iman, kurang percaya, kurang iman, yang ini yang menyebabkan rasa takut. Siapa yang nggak punya ketakutan dalam hidup? Gak mungkin, gak ada dong. Tapi apakah kita beneran imannya segitu kurangnya? Oh, enggak juga. Oke, saya senang dengan kepedean Bapak Ibu. Oke, baik. Menyenangkan sekali. Saya mencatat
tambahan di sini, walaupun ini nggak penting-penting banget. Tapi setiap nahkoda, kalau teman-teman yang sekolah mungkin nggak fasih dengan nahkoda, sopirnya kapal gitu ya. Setiap nahkoda yang mahir tidak mungkin dihasilkan dari lautan yang tenang. Mereka harus belajar, harus magang bahasanya gitu ya. Di samudra yang ombaknya banyak, nggak keruan, yang tiba-tiba hari ini paginya tenang, siang gitu ya. Dan nahkoda yang ulung pasti dihasilkan dari lautan yang sadis gitu. Nah, kalau dibalik lagi ke cerita rasul-rasul yang seumur hidupnya jadi nelayan, dan mereka memang menjala ikan di Danau Galilea, nggak mungkin mereka nggak menguasai. Tapi ternyata memang waktu itu badainya lebih dari biasanya. Nah, Bapak Ibu, setelah mereka dihardik, bahasanya Tuhan Yesus, diomelin sama Tuhan Yesus, ngapain sih ganggu saya gitu? Kamu iman, kamu gak percaya, padahal sekian lama ikut sama Tuhan Yesus. Iya dong, paling tidak dia udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ikut sama Tuhan Yesus. Tapi ternyata Bapak Ibu, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu tidak selalu diukur dari hal-hal yang spektakuler. Dari hal-hal yang wow gitu ya. Ada dong, nggak setiap hari dalam kehidupan kita itu wow, benar nggak? Ada hari yang kayaknya ya chill aja gitu kan. Tapi ada hari yang kayak, mau napas saya susah kayaknya. Benar ya? Dan itu kan nggak setiap hari, kalau setiap hari ya kita nggak napas beneran nanti. Jadi nggak setiap hari itu spektakuler, nggak setiap hari itu nggak setiap hari ada mujizat 5 roti 2 ikan, gitu ya. Dan seringkali ketika kita berdoa minta sesuatu, siapa yang doanya minta? Nggak pernah minta deh. Yang nggak pernah minta, kan nggak mungkin. Berarti isi doa kita ada minta ya. Terserah mau isi mintanya apa, minta kesehatan kayak minta uang kayak minta apa. Pokoknya isinya minta, bener ya? Oke. Dan nggak setiap kali itu langsung dikabulkan sama Tuhan, bener ya? Dan itu bukan, ketika doa kita nggak dikabulkan sama Tuhan, itu bukan ukuran iman kita. Ini yang harus Bapak Ibu catat. Ketika doa kita tidak dikabulkan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu, bukan berarti iman kita itu nggak besar, atau bukan berarti kita nggak punya iman gitu. Atau dibalik lagi deh, bukan berarti iman yang besar itu pasti menghasilkan mujizat yang besar. Saya ulang ya. Bukan berarti iman yang besar selalu menghasilkan mujizat yang besar. Setuju nggak? Oke. Bisa iya, bisa. Kan tidak selalu berarti ya? Ya, oke. Ketika kita berdoa, kita minta sesuatu sama Tuhan. Jawabannya enggak. Mungkin kan? Jawabannya enggak gitu ya. Artinya cuma permintaan itu yang ditolak sama Tuhan. Kitanya nggak ditolak. Jadi cuma doa itu yang nggak dikasih. Bukan kitanya yang kurang iman. Jadi, iman itu tidak diukur oleh hasil doa. Karena jawaban doa ada berapa macam? Iya, enggak, nanti. Iya, enggak, nanti. Karena sekali lagi saya katakan, iman tidak diukur dari jawaban doa. Nah,
Jadi iman tuh diukurnya dari apa sih? Bapak Ibu boleh catat. Iman kita diukur dari cara kita mempercayai Allah. Dan menerima yang Tuhan kasih sama kita. Even itu kita gak suka, even itu sama sekali kita gak kepingin. Siapa Bapak Ibu yang kepingin sakit? Saya tanya, gak ada kan? Tapi ketika kita dikasih sakit, kita tetap percaya sama Tuhan, mungkin bisa sembuh ya, mungkin. Karena memang sampai sekarang ada banyak penyakit yang gak akan sembuh, belum ada obatnya gitu misalnya. Dan ketika kita tetap mempercayai Tuhan ketika itu terjadi, itu iman. Ketika Tuhan kasih jawaban, bukan yang kita minta, tapi jawaban yang lain, itu iman. Jadi semua pakai proses. Iman itu pakai proses. Yang nggak pakai proses cuma Indomie. Itu juga pakai proses sih 3 menit. Iman itu mempercayai Allah dan menerima apapun. Ya kalau memang terus kemudian sakit misalnya, atau apa ya selain sakit, tadi lah mobil hilang gitu, ya udah terima aja dulu, accept aja gitu, terima aja dulu gitu. Ya kan kalau katakanlah kalau masih kerja kita bisa nabung lagi pelan-pelan gitu ya. Dan bukan berarti ketika kita nabung Tuhan gak bekerja, Tuhan bekerja. Tadi kan menerima itu udah hasil dari iman. Nah, ketika kita kurang mempercayai Allah, kurang percaya rencana Allah, nah itu ya, tadi kita gak terima, prosesnya mandek melulu gitu. Jadi kejadian A, dari kejadian A sampai penerimaan itu proses namanya. Tapi ketika prosesnya gak maju-maju, kita gak sampai-sampai nih ke penerimaan, itu yang baru diartikan kita kurang iman, kurang percaya. Karena kita dikasih tahu dari dulu, dari zaman saya kecil, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan kasih yang the best buat kita. Tapi masalahnya kan sebelum sampai the best, itu kan ada A, B, C, D, E, F, Z, Y, G, H, I, J, gitu kan. Nggak jalan tol lurus terus. Nanti kita akan terus melihat ini. Nah, jadi kenapa bisa sampai Bapak Ibu dan saya ada kemungkinan kurang beriman? Kenapa coba? Jawabannya karena, langsung ditayang nih, karena belum kenal Yesus secara pribadi. Murid-murid itu sama Tuhan Yesus kurang apa sih? Kalau menurut saya gitu ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Injil aja, nggak usah yang sebanyak 60 sekian buku gitu, cuma Injil aja. Menurut saya murid-murid itu kurang apa sih gitu, sampai tiap hari sama Tuhan Yesus, tiap hari dengar khotbah Tuhan, terus ngelihat mujizat itu bukan sesuatu yang jarang-jarang. Mulai dari apa? Perjamuan di Kana. Terus apa lagi? Hah? Apa? 5 roti 2 ikan, ya, terus? Satu-satu dong. Jangan enggak kedengeran. Orang buta melihat, terus Bapak Ibu tahu nggak? Sampai membangkitkan orang mati aja udah lihat loh. Itu kan sesuatu nggak ada lah ceritanya. Kayak segitu spesialnya rasul-rasul gitu. Tapi ternyata mereka panik waktu ada badai.
Badai itu bukan 1 kali, 2 kali mereka hadapi. Ya kalau dia udah paling tidak 20 tahun di danau, ya masa baru sekali kena badai kan gak mungkin lah. Dengan danau Galilea yang sebesar itu gitu. Impossible, jadi pasti udah sering kena badai. Tapi mereka tetap takut. Mereka takut badai itu akan nenggelemin mereka. Ini yang paling ultimate kalau menurut saya nih. Ini yang paling ih dodol banget sih lu gitu. Kayak emosi banget gitu ngebacanya. Karena mereka kaget. Tadi kita baca waktu Tuhan bangun, dia diomelin sama Tuhan, murid-murid ya. Terus Tuhan cuma bilang, lautan tenang. Terus tenang. Dan mereka bingung. Ultimate kan? Ultimate anehnya gitu kalau menurut saya. Kayak, lu kan udah lihat orang dibangkitkan, kenapa masih kaget cuma gitu doang gitu. Kayak, gitu. Gemes gak sih gitu? Gimana sih gitu, kayak kurang apa sih lu gitu. Tapi ternyata ini yang harus Bapak Ibu ketahui gitu ya. Dan Bapak Ibu ingat. Ini kalau buat anak muda bisa jadi satu quotes yang ya ultimate sih. Yang sama-sama belum tentu, yang sama-sama dengan lama belum tentu punya visi yang sama. Ini nggak ada dicatat. Ini nggak ada di tayangan, nggak ada. Bisa ya diingat ya. Yang sama-sama dengan lama belum tentu punya visi yang sama. Kalau bahasanya orang pacaran, yang lama yang lama kalah sama yang selalu iya. Coba itu yang LDR tolong dikuatkan lah. Nah, itu makanya ada kalau saya nggak tahu masih ada atau enggak, karena zaman saya ada. Waktu orang misalnya pacaran sampai 8 tahun gitu ya, terus putus, nggak lama, pacaran sebentar kayak 6 bulan, setahun, terus nikah. Jadi bilangnya apa? Jagain. Yang sama-sama dengan waktu yang lama belum tentu punya visi yang sama. Ini buat Bapak Ibu yang sudah menikah lama, ini saya menyarankan untuk ngobrol, coba disamain lagi nih visinya nih. Ya dong, bener ya. Jangan sampai kalau bilangnya gimana ya, waktu masih berdua masih sering ngobrol, bener ya Bapak Ibu ya. Karena saya belum menikah, jadi ini yang saya dapatkan dari pelajaran gitu ya. Ketika baru menikah masih bisa banyak ngobrol. Mau tengah malam kayak mau pulang, bahkan cuma kayak di kantor sama-sama aja itu ngobrol ya. Oh, langsung tul. Benar ternyata. Jadi begitu anak 1 masih bisa dong, di sela-sela nih masih bisa ngobrol. Anak 2 udah mulai kerusuhan di rumah. Anak 3, sebelum bangun aja list pekerjaan untuk pagi itu udah menanti gitu ya. Malam pulang kerja udah banyak lagi tuh. Belum cuci piring, apalagi matiin list pompa, gembok depan, jendela ditutup gitu kan. Banyak tuh. Apalagi kalau mau pergi ya. Kalau mau pergi sekeluarga tuh ajang berantemnya seru itu pasti. Udah di jalan ngeng di mobil kan. Tadi kompor udah belum? Udah. Udah mah, tadi aku yang matiin. Oke, katanya. Ngeng lagi. Itu jendela udah dikunci belum? Kuncinya di mana? Kan? Wah, panik udah. Dan ketika anak udah mulai remaja, dewasa, bahkan mungkin udah mulai ngekos, terus kemudian rumah mulai sepi lagi nih. Terus udah mulai nggak inget, kenapa kita dulu sama-sama ya? Damn gitu kalau bahasa anak muda sekarang. Kenapa kita bisa sama-sama ya? Jadi
kembali kepada dua orang asing. Nah, supaya nggak balik jadi dua orang asing, ngobrol. Ngobrol, ternyata itu yang penting. Ketika yang bersama-sama bersama-sama dalam waktu lama belum tentu punya visi yang sama, tapi yang visinya sama harus sering bersama-sama. Nah gitu ya, katanya sebenarnya keren. Boleh Ci, kamu bikinin Ci. Yang sama-sama belum tentu punya visi yang sama, tapi yang visinya sama harus sering, itu Bapak Ibu. Yang visinya sama harus sering sama-sama. Tapi bukan sama-sama terus diem-dieman, gak gitu maksudnya ya. Sama-sama dan ngobrol, membangun hubungan. Bisa aja kita ke gereja sama-sama nih kayak gini nih, ini sekitar 50-60 orang. Bisa nggak kenal satu sama lain? Bisa, kita 20 tahun kerja sama-sama, bisa nggak kenal? Bisa. Kalau kita nggak pernah ngobrol, negur aja negur. Hei, kalau di gereja nggak hoi deh, ntar saya dibilang tidak suci sekali ini pendeta gitu kan. Kalau di gereja ya, shalom. Wede. Kalau yang agak lebih ekstrim, shalom aleihim. Pertanyaannya buat evaluasi Bapak Ibu dan kita. Bapak Ibu dan saya. Teman-teman dan saya. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus? Tapi itu enggak selalu penting banget. Seberapa dekat hubungan yang sudah kita bangun dengan Tuhan, itu yang lebih penting. Apakah kita benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan, atau cuma hanya isi present datang ke gereja di hari Minggu? Karena kalau saya punya teman, aku punya teman. Saya punya teman yang benar-benar cuma Kristen nak, bahkan bukan Kristen napas, gitu. Kristen nak gitu doang. Ini kayak sekarang nih, udah mulai sibuk nih. Gereja yang Natalan kapan ya? Nak doang, Paskahnya enggak. Nak gitu. Jangan jadi Kristen yang kayak gitu kalau mau punya iman gitu, yang kuat. Ke gereja perlu nggak? Perlu. Perlunya apa? Perlunya karena kita kalau sendirian bisa naik turun tuh, udah kayak Citato kan, bergelombang. Tapi kalau kita sama-sama terus, kita mulai turun, si itu mana? Kok nggak ada? Coba di WA. Gunanya kita berkomunitas, saling ingetin. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen tapi nggak kenal Yesus secara pribadi. Itu tadi saya bilang, Kristen KTP kalau bahasa tahun 90-an. Nah, Kristen yang gini nih, yang panik ketika lagi ada masalah. Masalah satu, oke, masih aman, gue bisa. Masalah dua, bisa lah. Mulai 3, 4. Kalau Bapak Ibu yang suka boxing, ditonjok sekali, masih kuat pasti, jamin. Saya seneng boxing, bukan boxingnya sih, ya kayak Muay Thai gitulah, apa bahasanya, martial art ya, martial art, capoeira gitu kan, bagus tuh, keren tuh. Kena tendang sekali, bisa bangun, pasti, saya jamin, apalagi kalau yang latihan ya, masih bisa bangun. Tapi sekali, 2 kali, terus kena terus, ya gedubrak juga. Nah, itu pentingnya kita membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Caranya gimana? Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Di 2 Petrus yang ketiga ayat yang ke-17.
Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini alasan kenapa kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dan pengenalan pribadi kepada Tuhan Yesus. Ini alasannya. Supaya kita enggak terseret ke dalam kesesatan. Enggak kehilangan pegangan. Karena Bapak Ibu harus catat juga nih. Percaya Yesus bukan berarti enggak ada badai, tapi ketika itu terjadi, nah ini yang penting. Ketika badai terjadi, kita enggak sendirian. No matter what gitu. Terserah mau apa kata dunia, tapi kita enggak sendirian. Karena Tuhan pasti sama-sama kita. Itu yang penting. Nah, gimana tadi caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan? Di sini dikasih tahu. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari caranya biar kuat yaitu mendengar. Cuma dengar, kalau bahasa saya menyimak. Kalau bahasanya bahasa Indonesia yang sekarang keren gitu ya. Supaya kita terliterasi dengan baik. Terliterasi dengan baik. Jadi bukan cuma baca, tapi kita memahami. Bukan cuma dengar, tapi kita menyimak gitu ya. Mendengar secara aktif, mendengar. Tapi aktif mendengar dan menyimak, bahkan memahami firman Tuhan doang, itu nggak cukup gitu. Menyimak doang itu nggak cukup. Mengerti doang itu nggak cukup. Nextnya dari 1 Yakobus yang pertama ayat yang ke-22. Ini yang diminta. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bukan cuma dengar tapi harus jadi pelaku. Bukan hanya mendengar tapi juga harus melakukan. Nah, pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Susah apa gampang? Susah lah. Tapi nanti ada di kesimpulan. Kita akan sama-sama berlanjut terus. Caranya biar iman kita jadi kuat. Pertama, iman timbul dari pendengaran. Bukan cuma pendengaran, tapi ternyata harus melakukan. Yang kedua, melatih diri untuk taat pada firman. Susah atau gampang? Ya karena memang ini tidak terjadi dalam satu malam. Kalau yang terjadi dalam satu malam adalah Abu Nawas. Anak sekarang nggak tahu Abu Nawas, mohon maaf, coba sekarang di searching gitu. Nanti searching sendiri ya. Kalau Bapak Ibu tahu Abu Nawas. Aduh, saya terasa tua lagi. Nah, untuk taat, semua dimulai dari hal yang paling kecil. Tiba-tiba saya mau ikut Tuhan dengan serius, terus tiba-tiba setiap minggu harus datang kebaktian. Enggak juga kayak gitu. Tapi semua step by step. Dimulai dari hal yang paling kecil. Di Lukas 16 ayat yang ke-10, ini ayat terakhir. Bapak Ibu pasti bernafas dengan lega. Karena saya juga. Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mulailah melatih diri sendiri dari hal-hal yang mungkin kita lakukan. Jangan hal-hal yang gak mungkin. Misalnya kayak, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Semua saya kasih buat Tuhan. Seluruh gaji saya buat Tuhan. Terlalu besar Bapak Ibu. Walaupun itu memang nanti komitmennya begitu, gitu. Saya tidak menolak.
Kan tentu senang gitu dong kalau ada jemaat yang mau taat, bener nggak? Tapi nggak usah mulai dari hal yang terlalu muluk, karena terlalu tinggi nanti kita nggak nyampe. Tapi juga jangan terlalu rendah, tapi hal tinggi yang mungkin kita capai. Gitu ya, hal tinggi yang mungkin kita capai. Gak usah, dalam 1 tahun saya akan rutin 52 kali paling tidak ke gereja. Gak usah, mulai ada di bulan pertama saya gak bolong. Mungkin dong, mungkin. Setelah pertengahan bulan pertama kayaknya pasti bisa nih, tambah lagi. Bisa, tambah lagi jadi 3 bulan, terus gitu. Itu kan hal-hal yang mungkin, hal tinggi tapi mungkin, gitu ya. Melatih diri dari ibadah, rajin berdoa. Saya pasti datang ke ibadah hari Rabu, doa bersama. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kalau langsung setahun, kan lihat, panjang banget loh 1 tahun. Berarti selama setahun saya hari Rabu nggak bisa nongkrong. Komitmennya terlalu panjang. Kita mulai pendek-pendek aja dulu, sebulan lagi. Udah bisa 2 bulan? Next, 3 bulan. Udah bisa 3 bulan? Kayaknya bisa 6 bulan. Tambah terus. Kayak orang latihan beban. Kalau bukan bapak ibu, mungkin bapak ibu nggak nge-gym ya. Teman-teman yang nge-gym nih yang masih muda, kayaknya sekarang banyak nih anak-anak muda yang rajin berolahraga. Gak mungkin dong lu datang ke gym, kita datang ke gym terus tiba-tiba langsung pakai beban yang 50 kilo gitu. Pengsan lah gitu kan. Mulai beban tuh dari 2,5. 2,5 seminggu ini, minggu depan 5 naik. Minggu depan lagi 7,5. Terus naik terus, kan gitu. Nggak ada, saya suka karena saya harus olahraga. Bukan olahraga, stretching lah, stretching. Jadi saya banyak lihat orang-orang dengan stretching yang mudah gitu ya, apa sih? Home gym, apa sih namanya gitu deh. Badan mereka bagus-bagus, iya bagus banget gitu, yang punggungnya lebar terus ada kotak-kotaknya. Kalau cuma perut kotak-kotak mah sepele. Yang punggungnya gede terus kalau yang kayak set gitu, punggungnya itu bagus gitu ya. Keren banget lah. Emang itu 1 malam? No. Mereka melakukan paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun. Itu minimal. Jadi fokus pada hal-hal kecil yang mungkin kita capai. Dan terus meningkat. Lakukan itu dengan rutin, dengan rajin, dengan komitmen, dan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan memberkati. Iman, komitmen, ditumbuhkan jadi iman. Yang semakin lama semakin terkoneksi sama Tuhan. Nah, untuk kita yang udah lama percaya sama Tuhan. Siapa yang udah percaya sama Tuhan lama? Termasuk saya gitu ya. Ini catatannya yang penting. Nggak ada Jer, jadi nggak apa-apa dikasih judul atau logo aja nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh catat. Untuk kita yang sudah lama percaya Tuhan Yesus, yang diperlukan dari kita adalah membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Perlu nggak ke gereja? Perlu. Kita perlu bareng-bareng bersama komunitas. Supaya kalau sebagai orang Kristen yang lama nih, kita jadi teladan. Kalau untuk orang tua, Bapak Ibu, parents, yang anak-anaknya juga beribadah, kita jadi contoh teladan iman buat anak kita, buat keluarga kita, buat rekan-rekan kita. Itu yang kelihatan. Dan yang gak kelihatan, ini yang penting juga. Kita memulai saat teduh pribadi dengan Tuhan. Gak ada ceritanya iman dibangun hanya dengan sesuatu yang kelihatan. Kalau Bapak Ibu lihat yang di sini tadi, ini bukan pagi-pagi datang terus the show must go on, enggak gitu. Mereka latihan. Yang enggak datang latihan, mereka dengerin lagunya. Kita rekam, jadi mereka bisa ikut latihan dengan rekaman yang udah mereka latih sebelumnya. Jadi
Itu kan gak kelihatan Bapak Ibu. Itu yang perlu. Kalau saya di sini nulis kontemplasi, bahasa yang mudah dipahami apa ya kontemplasi ya? Merenung mungkin, yang bisa kita sama-sama ya, bahasanya merenung, refleksi, nah itu, iya kontemplasi refleksi. Merefleksikan diri dengan firman, itu perlu, dan itu yang membangun hubungan kita secara vertikal. Jadi horizontalnya perlu sama-sama berkomunitas, karena satu lidi nggak akan berguna untuk apa-apa kecuali jadi tusuk sate. Itu pun nggak akan kenyang dengan satu tusuk sate doang. Tapi banyak sapu lidi bisa jadi, banyak lidi bisa jadi sapu lidi, banyak tusuk gitu bisa jadi kenyang gitu ya, tusuk sate kan bisa jadi kenyang. Nah, untuk yang baru percaya Kristus, mungkin Bapak Ibu baru mau serius gitu ya. Walaupun udah lahir Kristen tapi nggak serius-serius kan baru bisa ya. Jadi baru mau serius gitu ya. Percaya sama Tuhan Yesus, lihatlah teladan teman-teman di gereja. Makanya itu pentingnya komunitas. Pemain musik silahkan maju ke depan, gak apa-apa. Bersiap-siap. Lihatlah teladan teman-teman, dan ini yang penting, kejar hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau cuma lihat doang, ya tadi kan harus jadi pelaku. Dan untuk kita semua, terserah yang baru mau komitmen atau yang sudah lama berkomitmen ikut Tuhan Yesus, ini gunanya kita harus berkomunitas untuk menjadi reminder satu sama lain. Jadi pengingat, bukan tempat gibah ya Bapak Ibu ya, tapi mengingatkan supaya kita stay strong dan semakin kuat setiap hari. Kita nggak perlu mulai dengan 1 tahun. Kita mulai yang kecil aja, setiap hari better, setiap hari better. Evaluasi bukan untuk menentukan siapa yang harus kita kalahkan sesama komunitas kita. Saya harus lebih dekat sama Tuhan daripada Tante Lili misalnya. Enggak gitu. Evaluasi itu bukan itu. Tapi evaluasi itu supaya saya yang hari ini lebih bagus dari saya yang kemarin kedekatannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya komitmen untuk jadi orang yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, lebih baik semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, kita bisa menggenapi firman Tuhan. Tapi evaluasi untuk mengalahkan kita yang kemarin dan menjadikan kita yang hari ini semakin baik, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Iman yang bertumbuh itu bukan iman yang muncul dalam satu hari. Tapi ketika iman kita bertumbuh pada Tuhan, pujian ini mengatakan hidup kita itu sudah menggenapi firman Tuhan. Dan kita nggak perlu minta mujizat yang aneh-aneh, karena di sini diyakinin gitu ya. Mujizat itu menyertai kita. Buat apa? Jadi bukti kebesarannya Tuhan. Tapi kita mau belajar, setiap hari belajar lebih baik, setiap hari mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. komitmen kita Ku serahkan hidup kepada Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang bersama kami. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya setiap tanda-tanda mujizat mengiringi langkah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus.
Saudari Agnes, saya minta untuk maju ke depan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu sebabnya tolong kami Tuhan supaya kami semakin hari semakin terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Amin, amin. Dan kami selalu padamu saja Tuhan. Amin. Tuhan, untuk firman yang menguatkan kami Tuhan pada pagi hari ini lewat hamba-Mu Tuhan, Tuhan kiranya semakin hari semakin menambah-nambahkan Tuhan apa yang Tuhan mau dari Pastor Gisel Tuhan, supaya beliau semakin boleh menceritakan cerita tentang firman-Mu Bapa, menjadi berkat dimanapun beliau berada. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Kami tim doa, bukan ya, kami yang di Rabu berdoa akan mempersembahkan pujian Tuhan pimpin langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, berikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku.
bukan menjadi domba yang sesat. Beda dikit, tapi beda artinya jauh. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk update keuangan, itu udah terupdate belum ya? Oh ya, baik, siap. Bisa menghubungi Ibu Mia. Kalau yang tadi Om Sukicong sampaikan itu buat para panitia nih, silahkan berprogres gitu ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk berkat Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini, dan kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah merasakan Tuhan hadir bersama kami. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan mengalami Tuhan pagi ini. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu kemarin. Dan kami percaya Tuhan juga akan memimpin langkah kami sepanjang minggu ke depannya lagi, dan seterusnya. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persepuluhan, persembahan-persembahan rutin, persembahan-persembahan ucapan syukur. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan, dan Tuhan akan memberikan kembali persembahan-persembahan itu menjadi berkat-berkat dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, yang bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Kami bersyukur juga untuk perjalanan hamba-Mu kembali pulang ke tempat ini semalam. Tuhan sudah memimpin perjalanan, semua kegiatan di Bandung Tuhan juga sudah berkati, dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan rombongan yang berada di Tuban dalam pelayanan pada pagi hari ini, juga untuk pelayanan esok hari. Tuhan kiranya memberkati setiap acara di sana di Tuban dengan berkat-berkat yang sama, bahkan lebih dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami di tempat ini. Dan pimpin kembali Bapak Gembala dan rekan-rekan pulang ke Tangerang dengan selamat, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Amin. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini hadir dengan membawa segala permasalahan hidup, membawa semua ucapan syukur, dan membawa hatinya buat Tuhan. Berkati, berikan penghiburan, berikan kesehatan yang lebih baik, ya benar Yesus. Berikan istirahat yang full bersama Tuhan, sehingga ketika esok pagi akan memulai lagi aktivitas di hari Senin, tenaga dan semangatnya menjadi full untuk semua kegiatan yang sudah harusnya dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dan kami mau menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih, terimalah berkat Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai pada Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih
berterima kasih. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.